Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pravesta Guntur Dinantaka dengan NIM D10410201017 akan menjelaskan tentang bisnis proses atau proses bisnis. Pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan saling terkait untuk menghasilkan produk atau layanan atau juga untuk melakukan penyelesaian dari suatu masalah. Nah, di dalam suatu perusahaan itu pasti ada tujuan utama seperti misalnya bisnis pembuatan dan penjualan kendaraan yang berdasarkan target tertentu. Untuk mencapai target atau tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu strategi bisnis dan proses untuk menjalankannya. Kemudian ada jenis proses bisnis. Yang pertama adalah proses utama. Nah, pada proses ini menjadi inti dari operasional perusahaan yang berkaitan dengan aliran nilai utama dalam usaha. Ada 3 fase dalam proses ini, diantaranya adalah produksi, pemasaran, kemudian layanan kepada pelanggan. Dengan menjalankan 3 tahap tersebut, maka sebuah perusahaan telah menambah nilai bagi penawaran akhir serta sukses menyampaikannya kepada pelanggan. Hal ini berarti operasional usaha telah berjalan sesuai rencana dan tujuan. Kemudian ada proses dukungan atau sekunder. Nah, proses ini tidak menambahkan nilai secara langsung pada produk akhir, namun proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama tadi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, proses ini memastikan operasional perusahaan itu tetap atau terus berjalan. Artinya proses ini fokus melayani internal perusahaan. Yang terakhir adalah proses manajemen. Nah, dalam pelaksanaannya, proses manajemen ini memerlukan keterlibatan pengawasan, perencanaan, juga pemantauan. Proses ini mengatur seluruh kegiatan, pengelolaan, dan juga manajemen strategi organisasi atau perusahaan. Proses ini dimanfaatkan untuk mengelola usaha lewat rencana strategis, taktis, dan juga operasional. Praktis bisnis proses yang pertama adalah definitif atau memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. Kedua ada urutan, terdiri dari aktivitas yang berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Kemudian ada pelanggan yang mempunyai penerima hasil proses tersebut atau outputnya. Kemudian nilai tambah yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Yang kemudian keterkaitan harus terkait dalam suatu struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. Yang terakhir ada fungsi silang atau mencakup beberapa fungsi. Tahap proses bisnis. Yang pertama ada analisa kegiatan bisnis. Pada tahap ini pihak pemilik dan manajemen perusahaan itu bertumbuh dalam menentukan usaha yang akan dilakukan. Proses ini akan membantu kita untuk mengetahui tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan juga tujuan usaha kedepannya. Jadi dalam proses ini termasuklah analisis kebutuhan, kemudian tujuannya apa sih kegiatan bisnis ini. Nah, kemudian ada tahap penentuan. Setelah berdiskusi dan mencapai kesepakatan, maka selanjutnya pihak manajemen akan menentukan kegiatan atau proses yang akan dijalankan dalam usaha. Nah, penentuan tersebut itu biasanya terkait biaya operasional, kemudian untungnya berapa. Penentuan ini akan dilakukan berdasarkan pada hasil analisa dan diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian adalah pelaksanaan. Setelah kita menganalisa kebutuhan, menentukan bagaimana proses tersebut akan berjalan, tentu saja kita akan melaksanakan rencana yang sudah kita buat tersebut
Nah, segala perencanaan juga tujuan usaha yang sudah didiskusikan serta disepakati bersama itu tidak akan bisa dicapai tanpa adanya pergerakan. Maka setiap bagian dari perusahaan itu harus bisa menjalankan peran dan tugasnya masing-masing secara optimal guna untuk mewujudkan apa yang udah dijadikan tujuan pada awal tersebut. Kemudian ada evaluasi. Nah, setelah kegiatan dilaksanakan pasti ada evaluasi untuk menilai apakah proses bisnis ini sukses dilaksanakan atau perlu perbaikan-perbaikan minor pada suatu proses-proses tersebut yang mungkin kedepannya itu dapat meningkatkan kinerja dari proses bisnis tersebut. Apakah sudah cukup efektif dan memberi kontribusi yang maksimal untuk menghasilkan keuntungan? Apakah lebih efektif untuk melakukan evaluasi secara berkala di akhir periode? Dengan begitu, performa sumber daya manusia juga strategi usaha selalu dalam kendali dan bisa dioptimalkan. Biasanya evaluasi ini berupa laporan narasi tiap kuartal gitu ya, atau semester. Bisa jadi laporan keuangan, begitu. Kemudian ada fungsi proses bisnis. Nah, yang pertama adalah membantu manajer memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan selama proses dijalankan. Kemudian menjadi alat indikator bagi pelanggan untuk bisa memprediksikan kapan proses tersebut akan dimulai, berakhir, ataupun dijalankan secara berkelanjutan. Terakhir, membantu memberikan informasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat untuk mengetahui tugas dan perannya masing-masing agar proses dari usaha tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Kemudian ada manfaat proses bisnis. Nah, yang pertama adalah solusi bagi perusahaan agar dapat membantu mereka melihat gambaran bisnis secara menyeluruh atau komprehensif dan real time. Menyediakan laporan yang menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini, memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat, mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespons setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat, kemudian percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga, kemudian meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. Dan yang terakhir adalah mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif dari umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. Manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah metode untuk membuat dan mengatur proses bisnis untuk perusahaan ataupun organisasi dengan sebuah pendekatan yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomatisasi proses dan ketangkasan di dalam mengelola perubahan. Fungsi bisnis proses manajemen yang pertama adalah membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan aliran kerja. Kedua, meningkatkan kualitas proses bisnis melalui mekanisme umpan balik atau feedback yang lebih baik. Yang terakhir adalah melakukan review yang berkesinambungan dan real time untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah sehingga dapat mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.